181515015 akan membawakan materi tentang aritmatika sosial, yang dimana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Baik, ayo kita mulai. Apa itu aritmatika sosial? Sebelum kita menuju kepada pengertian aritmatika sosial, terlebih dahulu kita melihat gambar berikut. Yang pertama itu, yang kedua adalah pasar atau perdagangan, yang ketiga adalah bank atau perbankan. Dari ketiga gambar di atas, apa yang menjadi hubungannya? Nah, hubungannya adalah bahwasanya dalam menerapkan itu terjadi proses perhitungan matematika. Proses perhitungan matematika itu yang dinamakan dengan aritmatika sosial, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya aritmatika sosial adalah suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Contohnya kan tadi perdagangan itu ada kan di sana proses perhitungan, dalam perbankan juga ada, dan lain sebagainya. Apa saja yang akan kita pelajari dalam aritmatika sosial ini? Yang pertama, jual beli. Dalam proses jual beli akan ada terjadi yang dinamakan dengan untung, rugi, ataupun untas. Dalam proses jual beli ini ada penjual, ada pembeli, ada uang sebagai alat pembayaran, dan ada barang ataupun produk sebagai hasil dari kita membayar. Bagaimana si penjual dikatakan mengalami untung, mengalami rugi, atau bahkan mengalami impas? Yang pertama kita bahas mengalami untung. Jika misalnya nih si ibu tadi membeli sayur sebesar 5 kg dengan harga 25.000 dan akan dijualnya dengan harga 10.000 per kilogram. Dari pernyataan ini, apakah si ibu itu akan mengalami untung atau rugi? Dan ternyata si penjual atau ibu itu akan mengalami untung sebanyak 5.000 per kilogram. Bagaimana cara menghitungnya? Ayo kita lihat. Harga beli tadi dia membelinya 5 kg nih. Otomatis untuk 1 kilogramnya 25.000 dibagi 5, yaitu 5.000. Lalu dijualnya dengan harga 10.000 per kilogram. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya harga jual lebih besar daripada harga beli. Dan inilah yang dinamakan dengan untung, sehingga penjual itu untung sebesar 5.000. Lalu bagaimana dengan kerugian? Bagaimana prosesnya agar si ibu itu mengalami kerugian? Seorang penjual akan mengalami rugi jika harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Contoh nih, seorang pedagang membeli 10 kg mangga seharga 100.000. Jika 4 kg mangga busuk dan sisa mangga yang bagus dijual dengan harga 15.000 per kilogram, maka apakah si penjual itu mengalami untung atau rugi? Kita lihat ya, dia membeli 10 kg mangga seharga 100.000. Ternyata 4 kg mangganya busuk dan sisa 6 kg mangga dong. Karena dia menjualnya 15.000, maka kita kali 15 dikali dengan 6 sama 90.000. Dari sini dapat kita lihat bahwa ternyata harga jual masih lebih kecil daripada harga beli, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa si pedagang mengalami rugi sebesar 10.000. Nah, apa yang menjadi kesimpulannya adalah untung dapat terjadi jika harga beli lebih kecil daripada harga jual. Besar keuntungan dapat dihitung dengan harga jual dikurangkan dengan harga beli. Persen keuntungan dapat dihitung dengan untung dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%.
misalnya harga beli dan harga jualnya sama, maka itu dikatakan impas. Tidak untung, tidak rugi. Lalu kita akan belajar tentang rabat, bruto, tara, dan neto. Rabat atau diskon adalah potongan harga jual suatu barang yang diberikan penjual kepada pembeli. Kita sebagai kaum wanita sendiri sering mengajar ini, bukan? Contoh, toko buku membeli beberapa buku dari suatu penerbit. Buku matematika dibeli sebanyak 100 buku dengan harga 5 juta rupiah dan memperoleh rabat sebesar 35%. Berapa jumlah uang yang harus dibayar pemilik toko buku tersebut kepada penerbit? Diketahui harga belinya 5 juta dan rabatnya 35%. Ditanya jumlah uang yang harus dibayar. Rabatnya dulu ya yang kita hitung ya. 35/100 dikali dengan 5 juta, hasilnya 1.750.000. Itu masih potongan harganya. Untuk uang yang sesungguhnya yang harus dibayar adalah mengurangkan harga tadi dengan potongan harga. Artinya tadi 5 juta dikurangi dengan 1.750.000, hasilnya menjadi 3.250.000. Jadi yang harus dibayarnya yaitu 3.250.000. Lalu kita akan masuk ke bruto, tara, dan neto. Apa itu bruto? Apa itu tara? Dan apa itu neto? Bruto berarti berat kotor, adalah berat suatu barang dengan kemasan atau tempatnya. Jadi kalau misalnya ada suatu barang ditimbang, dia ikut berat tempatnya terhitung. Lalu tara itu berarti potongan berat, yaitu bahwasanya jika suatu barang itu ditimbang akan dikurangi dengan berat kemasannya. Lalu neto itu berarti berat bersih, adalah berat suatu barang tanpa kemasan atau tempatnya. Jadi kalau tadi bruto itu berat suatu barang dengan kemasan, jadi kalau neto itu kebalikannya. Contoh nih, sebuah karung beras ditimbang ternyata beratnya 50,25 kg. Artinya berat karung ditambah berat beras adalah 50,25 kg. Dan 50,25 kg inilah yang menjadi bruto. Lalu berat karungnya 0,25 kg, itulah yang menjadi tara. Dan netonya dengan mengurangkan bruto dengan tara, yaitu menjadi 50 kg. Jadi di sini dapat kita sebutkan tadi ya, bahwasanya ternyata 50,25 kg adalah sebagai bruto, 0,25 kg sebagai tara, dan 50 kg sebagai neto. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran tentang aritmatika sosial ini dapat dipahami dan semoga berguna untuk